wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara kewajiban kita umat Islam selain sholat adalah zakat. Bahkan perintah membayarkan zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Jadi kalau ada aqimus sholat, maka lanjutannya adalah wa atuz zakat. Ini salah satu bukti bahwa perintah zakat itu wajib kita tunaikan. Kalau perintah salat hubungan antara kita dengan Allah, maka zakat perintah Allah yang berhubungan antara manusia dengan manusia. Ini juga sebagai wujud bahwa kita, Bapak Ibu sekalian, hablum minallah wa hablum minan nas, tidak boleh dipisah. Jadi ada orang, Bapak Ibu sekalian, hubungan dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah tidak. Tapi ada pula sebaliknya, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia tidak. Semestinya Bapak Ibu kaum muslimin, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga mesti bagus. Salatnya baik, puasanya baik, zakat, infak, sedekah dan amalan-amalan lainnya juga baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ambo yakin dan percaya kita yang hadir kok tidak ada yang meragui tentang wajibnya menaikkan zakat. Tidak ada yang ragu. Cuma saja ingin ambo ingatkan, masih ada di antara kita umat Islam yang alun mengarati ba'anan zakat itu. Buktinya ketika kami dari Badan Amil Zakat datang ke pasar menemui para pedagang
Lalu disampaikan, Pak, Bu, udah, Allah berzakat. Jawe sebagian pedagang, Allah, kamai bu bayan, berapa bayan? Oh, tiap hari Pak. Pak, kok tiap hari berzakat? Iya, tiap hari orang datang ke kadai. Ada nak bawa katidiang, ada nak bawa bunti, ada nak bawa kotak. Ya, minimal mau masukkan 1.000, kadang 2.000. Lima sehari itu. Nah, maka kalau dikali 2 kali 5 lah 10.000. 2 hari itu Pak. Jadi kalau dihitung sebulan 10 kali 30 hari lah 300.000. Jadi Allah lah zakat. Apa itu yang zakat? Ya, yang Pak pahami apa Bang Batu itu berzakat? Tentu tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu kaum muslimin yang namanya zakat ko babeda jo sedekah, babeda jo infak. Zakat ko ada ketentuannya. Ketentuannya Bapak Ibu sekalian, pertama, seseorang yang wajib zakat dihitung dulu banyak hartonya. Tidak semua orang yang wajib zakat lah cukup nisabnya. Ya, dan kedua lah sampai setahun. Maka kalau lah cukup nisabnya lah sampai setahun, harta nanya punyai, maka baru wajib zakat. Contoh zakat kalau tiba di awakku kan jarang yang petani. Kalau petani itu zakatnya 10%. Jadi kalau dapet awak padi 1.000 suket, 1.000 gantang, keluar 10%. Tapi kalau zakat perdagangan, kalau zakat emas ataupun zakat profesi, maka ukurannya adalah nisabnya tuh 85 gram mame. Ya, jadi kalau ibu punya simpanan mame 85 gram, lata simpan selama setahun, maka lah wajib zakat. Ya, 85 gram. Kalau dibawa ke ameh karat, kira-kira ampe puluh ameh. Ya, jadi apa ibu sekalian, kalau lah ada punya ratu waktu itu, kalau lah punya ameh di rumah simpanan, ya 85 gram atau 40 ameh, maka lah wajib zakat. Barang zakatnya 2,5%. Lalu abu ameh tak punya, anak punyanya abu menyimpan pitih. Lah, apa caranya? Maka dihitung berdasarkan ameh tadi. Kalau misalnya pitih awak lah sampai tak nilainya 85 gram tadi, dihitung. Misalnya pitih awak di bank atau pitih awak dalam simpanan di masa saja 150 juta misal. Nah, dihitung 150 juta ko kalau dibalian kami lah dapat nak 85 gram. Ya, kalau alun wajib zakat. Tapi kalau lah cukup, maka wajib zakat. Itulah gambaran umum Pak Ibu sekalian. Cuma kalau dijalihat dalam waktu yang singkat itu memang tak akan sampai. Tapi intinya, jemaah rahimakumullah, zakat babeda jo infak, apalagi sedekah. Zakat ada nisabnya, ada haulnya. Kalau infak, tak menunggu barang haratonya, tak ditunggu barang lama tersimpan, tak. Siasa juga boleh infak. Infak 1.000, infak 2.000, infak 3.000, tak ada masalah, boleh. Itu infak. Kalau sedekah yang lebih murah boleh. Itu sedekah. Sedekah tak harus jokepyang. Sedekah boleh dengan yang lain, termasuk dengan makanan. Jadi kalau ada ibu tadi mantan Pak Bukun misalnya ke tetangga, ke jamaah masjid, itu namanya tidak infak, namanya sedekah. Kalau ada ibu punya pakaian di rumah, pakaian masih rancak, tapi tidak terpakai di awak, maka dia gian ke orang, nah sedekah pakaian. Bahkan kata Rasulullah SAW,
sedekah kau bisa dengan senyuman. Lah, kalau duduk dawak sekilas manan zakat, manan infak, manan sedekah. Lalu yang berikutnya jemaah rahimakumullah, zakat kau dibagikan kepada orang tertentu yang bisa sembarangan. Kepada siapa zakat dibagikan? Ada 8 yang disebut dengan asnaf yang 8. Nanti baca dalam surat At-Taubah juga ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa binis sabil. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi pertama orang fakir. Fakir itu siapa? Boleh dikecil tak ada pencarian Pak. Nyo butuh makan juga, nyo butuh biaya, pencarian tak ada. Ya, atau fakir. Kemudian yang kelompok yang kedua, masakin, orang miskin. Siapa orang miskin? Lain punya pencarian, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu miskin itu. Kemudian yang ketiga, amil, orang yang dipercaya mengurus zakat. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang diumbu hatinya atau yang sering kita sebut dengan mu'allaf. Tapi yang nama mu'allaf pun tak mu'allaf nala 10 tahun 20 tahun. Nah, beko kan sianyo mu'allaf lawarala mau masuk Islam lah 5 tahun. Ndak tu nama mu'allaf itu. Jadi nama mu'allaf tu orang-orang masuk Islam kadang-kadang haranto dan ditampek lama tu ndak isanya bawa dah. Nyusir dari keluarga. Maka diumbuat dengan zakat. Kemudian wafir riqab, memerdekakan budak. Nah, itu di zaman kita tak boleh. Lanjut, kemudian wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Ingat kok, kita yang takmir masjid bukan masjid yang berhutang, orang. Jadi jangan sampai hutang musaji dibayar dengan zakat, tak boleh. Nah, ini ingat. Orang yang berhutang. Di antara kita jemaah mungkin berhutang. Hutangnya. Lalu sembarang hutang lah. Beko aja hari itu datang ke Basnas. Ambo berhutang Pak. Hutang ibu membeli rumah. Hutang Pak membeli oto. Akan dibayar aja zakat. Tak mungkin. Lalu hutang serupa. Ambo berhutang Pak. Banyak hutang ambo. Tu membeli waris tak ada lain. Kinilah tiba tenggat waktu. Tak ada pembayi orang menyasak yo bayar. Atau anak-anak ibu kuliah. Waktu pertama pitiwa ada di kuliah anak kama-kama. Tiba di saat lah Covid corona awak berhenti kerajo. Anak sedang kuliah, tambahlah uang kuliahnya, bautang awak boleh dibantu. Nah, ini berbeda. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau masuk dahulu itu orang-orang baik parah. Tapi kemudian dalam fikih kontemporer, fi sabilillah itu bergeser kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kemudian yang berikut lagi, ibnus sabil, orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal. Ada orang kok dari Ma lalu Padang Panjang, tiba Padang Panjang, habis biti. Nah, tentu mengalai maka boleh dengan zakat. Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikut, ini sekilas zakat ko ba rancanya. Dia langsung atau lewat amil. Sebaik-baik dalam menunaikan zakat adalah membayarkan lewat amil. Baiknya Bapak Ibu sekalian, boleh tak langsung awak bayar kau tetangga awak si anu awak dia langsung? Boleh pada hakikatnya, cuma lebih baik lewat amil. Batu satu. Kalau awak agian langsung kau orang, kadang-kadang timbul rasa di dalam diri awak. Awak seakan-akan orang dermawan. Oh, dia agian kurang. Kadang kalau bantu di daerah lain, Pak Ibu sekalian, hari karaya ko zakatnya mulai 1,000 seorangnya, lantri orang 1,000 orang, basalam piti 5,000. Cubalah bayangkan, 5,000 anak dapat. Orang yang menerima merasa rendah, orang baragi merasa hebat.
Padahal Bapak Ibu sekalian, orang nan membayarkan zakat tidaklah disebut dermawan. Batu, karena zakat piti orang. Kalau tidak dikeluarkan, samujo koruptor memakan piti negara koruptor. Kalau awak nak bayar zakat, samujo koruptor memakan piti fakir miskin yang ada pada diri awak. Ya, nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rancak, alai nama muai rancak awak menyalurkan zakat melalui amil, melalui badan amil zakat. Aku yang paling penting. Kalau wagian langsung zakat ko ke orang ke tetangga, kadang-kadang Pak Ibu sekalian, anda mau nyotah dia gi 100, dia gi 200. Tahun muko nyo datang balik. Tahun celai nyo tiba balik. Tahun celai lo nyo tiba lo balik. Bahkan ketika dia gi lah nyo nerimo 100 ribu. Kecek orang ko, Bu Haji, Pak Haji, yo tahun muko nya lupa lihat nak. Maknanya tu Pak. Kalau ada orang-orang miskin menerima zakat lalunya kecian ke orang kaya kok, Pak, tahun mungku jangan lupa je nak Pak. Sabananya ingin mengecian, Pak, doa nambah Pak supaya bansai karui. Kan itu maknanya Pak. Ya, harusnya Pak, harusnya berubah. Pak, hari kini kamu menerima zakat dari apa, Pak? Malu kamu sebenarnya, Pak. Tangan kamu masih ada, kaki kamu masih ada, badan masih tago, kamu masih bisa berusaha. Malu kamu menerima, Pak. Tapi lah keadaan. Kini kamu terima, Pak. Tolong doakan kamu, tolong bimbing kamu supaya tahun mungku kamu nak menerima zakat lah. Itu rencana. Maka baca caranya. Ikulah makonyo salurkan zakat awak melalui amil. Di Padang Panjang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Apa Ibu sekalian, nama kebetulan salah satu pimpinan Badan Amil Zakat. Ya, banyak orang tak bantu, banyak orang tak tolong. Oh, tapi di tempat ambo banyak nan bermasalah, lain banyak loh. Masalahnya, kau tanggung jawab kita loh. Masalah apa Ibu sekalian? Ada masalah orang nan meminta icak-icak miskin. Kami tak tahu. Ketika disurvei ke rumahnya, suruhan motornya, suruhan kulkasnya bagai, nyo tompangan sampai urang. Alah, mudah-mudahan dia bikin surungan di sekitar Masjid An-Nur tolong, ambo maingeng saja. Kalau awak tidak miskin, tapi pura-pura miskin, baduto demi mendapatkan zakat, yakinlah nanado tailo begitu. Karena apa? Nyo tailo Pak, lah banyak buktinya. Tapi kalau memang betul-betul awak miskin, tak perlu menangis di muka kami doh. Ya dulu tu menangis di muka pengurus, onde Pak, tolonglah Pak. Tak perlu. Pokoknya asanya tu awak memang layak menerima, pasti dia. Satu. Dan kedua Pak Ibu sekalian, sianan dia berusaha. Iyo usaha kau betul-betul berusaha. Jangan sampai Pak Ibu sekalian datang misalnya, Pak, iyo, wak kamu usaha, usaha, aku kamu menjahit, Pak. Iyo mana kamu menjahit? Iyo, di balian mesin jahit 8 juta bagai. Lah, lagi mesin jahit 2 bulan dicalik sudah itu, lai menjahit jo ni, lai. Lampai bulan sudah itu lai menjahit jo, agak kurang. 8 bulan sudah itu lai menjahit jo, sejahit lai hilang. Tak hilang punya jual. Itu dah cik dua dah, Pak. Ya. Dia gila jawi. Ya, ada jawi sampai wala juta Pak. Sampai wala juta dah go jawi go, dia ge jawi. Yo le ka bayo bana uni wat anak go. Lai Pak. Yo sabananya lai aku jawi sampai belita pengemukan. Ana tak jadi jawi nan sampai wala juta go, makin lama makin kurus. Ujung-ujungnya wah jual. Bara tak jual lai 8 juta, lawa susui sampai juta. Akulah sebahagian masyarakat ko Pak. Maka aku ingin mainan dan sana ambo di bukit surungan ko Pak Ibu sekalian, tolong. Ya. Jadi kalau memang betul-betul awak mustahik, orang yang berhak pasti dia gia. Kalau mau usaha betul-betul untuk usaha. Kalau untuk anak sekolah betul-betul dibayiin untuk anak sekolah. Kalau untuk barubek betul-betul untuk barubek. Ya, itu. Dan insyaallah Pak Ibu sekalian, dimulai di periode kami kini kami baru sejak Januari, maka ada beberapa hal yang baru bagi anak-anak kami Ada ndak anak-anak apa kini, ko SD, ko SMP, apalagi kalau lah SMA, madrasah atau pesantren, baniye jadi ulama, ingin ke Mesir, ingin kuliah ke Timur Tengah, piti ndak ada.
kami dari BAS siap memfasilitasi. Janji Pak, di hadapan Pak Ibu sekalian anak-anak Pak. Jadi kalau ada di antara anak-anak itu kini lah punya hafalan Quran misalnya, nyo masih SD baru, dorong mereka masuk pesantren dulu. Ya, dorong mereka masuk ke madrasah. Nanti kelas 3 MA atau kelas 3 pesantren, ya, tamat nyo tes, lulus di Mesir. Bara biayanya 40 juta, kita bantu. Aku itu anak Pak Ibu sekalian, karena ingin ada ulama dari Padang Panjang. Pak, kamu dah tahu pasti di Bukit Surungan ko sia orang Bukit Surungan nan jadi ulama gini. Di sekitar Musaji awak ko sia nan jadi buya. Masyarakat awak? Ambo yang tahu apa wah. Orang nan Bukit Surungan dan lalamo tinggal di Surah Ustaz Edri salah satunya. Lain dari itu mani. Rasul-rasulnya payah mencari Pak. Nggak usah Bukit Surungan saja, pai kasih layang bawah, pai ke Pasar Usam, kagul Malintang, ke mana saja. Atau nak mengaji di Masjid An-Nur ko, di mengaji di Masjid Jihad, siap buya nak mengaji. Awak tak rasis dengan, tapi hanya ingin menggugah hati siap nak mengaji Pak. Orang-orang nan datang ke Padang Panjang. Ambo pribadi, ambo ada orang Padang Panjang, ambo orang si Jujuang, dan anak mau tagadai ke Padang Panjang oh, ya. Awak sekali lagi Pak sekalian bukan ingin membeda-bedakan kampung tidak, tapi ingin aku dapat anak Padang Panjang asli Padang Panjang ku aduh dan menjadi ulama, menjadi insinyur banyak, menjadi polisi banyak, menjadi tentara banyak, menjadi dokter alhamdulillah ada, sarjana hukum boleh. Tapi yang menjadi ulama, aku dan kira gak payah Pak. Maka itulah harapan kita wasamo. Jadi yang mau mengajak kita di Bukit Surungan Pak, anak-anak yang nampak potensinya kan nampak tuh dari KT, dari SD, dari SMP, senawiyah lah nampak tanda-tanda. Lain mado hatinya, ada harapan untuk itu. Ada orang tarik. Bahkan kalau ada anak-anak kau misalnya Pak Ibu sekalian, nyo SMP baru, nyo SMA baru, nyo lain mado hati, tapi orang tuanya betul-betul orang miskin. Atau mungkin orang tua nak ada lain, sian betul. Basnas bisa menjadikannya anak asuh, bantuannya bisa tiap bulan. Tidak sekali no, tiap bulan Pak. Ada anak asuh Basnas yang sudah jadi dokter, ada anak asuh Basnas yang sudah jadi guru, ada anak asuh Basnas yang sudah berbagai posisi lainnya. Ya, akulah Pak Ibu sekalian. Jemaah rahimakumullah, tentu sebagai penutup bagi ambo pada malam kini ada 2 poin. Pertama, kita tentu kok ada salamu kita yang lalai-lalai dalam hal membayar zakat kok, maka bayarkanlah. Kalau tidak pandai cara metong, datang ke kantor di lapangan kantin tuan, Pak, orang tua bo setahun kau banyak ikut Pak, bara zakatnya, bara caranya datang, kami bantu, kami tolong. Pak, kalau zakat tidak dikeluarkan, lalu tak makan di awak lama makan hak orang lain. Nanti di akhirat awak pertanggungjawabkan. Ya, ini poin pertama dulu. Jadi mana ada rasul-rasulnya selamuku agak lalai, agak abai soal gong, maka kita niat ya Allah ampun. Ya, jangan ditahan-tahan. Karena nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, baca dalam surat Ali Imran ayat 180, harta orang-orang yang dikikirkan itu akan dikalungkan di leher. Ada tua waktu, mana yang kikir dan amu-amu kok dikalungkan di leher nanti. Ya, dan lagi. Kemudian yang kedua, kami dari badan amil zakat tentu mengajak sebaliknya. Kalau tadi kan supaya zakat bayarkanlah ke BAS. Nih, sebaliknya bagi apa ibu sekalian yang kategori mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang tadi itu kana-kana mana? Ya, jujur-jujur saja awak. Dak usah bersandiwara, dak usah baduto. Kalau lah dapet tahun kapatang jangan kecil lu dapet. Aku lah banyak tuh. Ambo lu dapet lepa. Bila ibu nak pernah lah dicari datanya lampe kali dapet. Kami datanya ada Pak, dicatat sejak tahun-tahun 2005 balik setidaknya ada datanya. Di kalau ada orang mengecek nak dapat, dia bisa saja berutuh ada datanya. Ya, tuh. Kalau dia lagi modal usaha, pagunuan modal usaha tu insya-Allah kalau usahanya berkembang bisa ditambah modal besok celek. Nah, itu janjinya tuh. Tapi kalau dia lagi hilang saya, mengapa ditambah Pak? Anyui saya modal kok. Inilah.
Ya, insyaallah. Barangkali Bapak Ibu sekalian itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kalau ada yang ragu besok subuh saya awak diskusi kalau ada yang ingin bertanya. Ya, besok subuh berlanjut. Besok subuh. Dah. Lanjut ya. Ya, besok subuh buat lanjutan. Kalau ada yang ingin bertanya besok subuh tanyaan. Nah, yang perlu terkait dengan badan amil zakat ini. Itu saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.